Saya akan sedikit overview konsep Karnus. Pada konsep Karnus, manusia itu adalah kumpulan sekian triliun sel membentuk organisasi. Sel bentuk jaringan, jaringan bentuk organ, sistem, dan manusia. Nah, yang paling gampang kalau kita bicara tentang organisasi ini, maka yang paling parameter yang paling gampang untuk melihat manusia itu sehat adalah selnya sehat. Dan sel sehat jika apa? Jika sel itu bisa makan. Gitu kan? Nanti kita bahas apa makanan sel. Nah, ini. Manusia itu sudah sangat canggih. Manusia itu mampu membuat selnya sendiri apabila rusak, dan pembuatan sel itu membutuhkan energi, membutuhkan nutrisi. Ya kan? Maka manusia itu akan bisa meregenerasi tubuhnya selama ada nutrisi sel yang cukup. Ingat, nutrisi sel yang cukup. Itu ya. Apakah ada nutrisi sel? Pada konsep Karnus, semua makanan yang baik adalah nutrisi sel. Cuma dibutuhkan koki yang pintar. Kenapa? Ini sel tubuh kita. Makanan kita yang masuk mulut ini. Nasi kebuli, buah. Sel itu tidak doyan dan tidak kenal apa yang masuk ke mulut kita semua. Gitu kan? Makanya butuh koki yang pintar untuk merubah itu. Koki secara molekuler, bukan koki secara masakan di dapur. Koki secara molekuler. Nah, apa yang dibutuhkan oleh sel? Jika kita makan nasi, sel maunya glukosa. Jika kita makan daging, sel maunya asam amino. Jika kita makan minyak lemak itu trigliserid, sel butuhnya asam lemak dan gliserol. Jika kita makan mineral, sayur, buah yang ada mineralnya misalkan, atau mungkin kita makan tulang ayam, ceker ayam, sel butuhnya ion mineral. Karena kalau dalam bentuk mineral utuh tidak berbentuk ion, maka mineral tadi tidak bisa diangkut oleh darah. Vitamin pun demikian terikat dalam makanan kita, maka dia butuh dilepas dari ikatannya. Siapa yang obat dia? Lambung. Bagian lambung yang bertugas memecah makanan kita adalah asam lambung. Asam lambung. Apa asam lambung itu? Yaitu HCl. Asam lambung pekat. Yang pekat saya minta. Ya. Asam lambung pekat. Saya keluarkan di sini, ada asam lambung pekat ya. Saya siapin di sini sudah. HCl atau asam klorida, ia mempunyai kemampuan hidrolisis yang cepat dan mampu memecah ikatan polimer organik menjadi molekul yang kecil atau monomer. Dia punya autoredox sehingga begitu ada mineral masuk di makanan kita langsung dipecah jadi ion dan sangat korosif. Saya coba buka ya. Jadi ini pekat sekali. Jadi asam lambung yang pekat itu dibuka dia ada asapnya. Dan kepekatan HCl itu mentok di sekitar 33% sampai 36% kalau nggak salah, saya agak lupa. Tapi kalau ada H4 air aki itu bisa 98%. Sehingga tingkat korosifnya antara H4 dengan HCl itu masih kuat. HCl. Saya buka. Ini ada asapnya. Kelihatan ya? Oke, tutup lagi karena baunya nggak enak. Ya. Sampai saya agak batuin lihat. Oke. Faktanya dalam penanganan sakit mah itu asam lambung itu dikebiri, diturunkan tingkat pH-nya dengan antacid kah? Dan yang paling agak canggih ya dengan PPI, yaitu menghambat sekresi HCl pada lambung. Nah, ini problem. Tahukah Anda bahwa mah ini nggak diobatin? Obat mah itu adalah penyintas dari antacid. HCl ketemu antacid ya akan naik pH-nya. Begitu pH naik maka sudah kehilangan tingkat untuk menghidrolisis memotong makanan kita. Oke, satu lagi. Bila lambung itu asam, kena antacid, maka dia akan naik. Tapi lambung Anda kan tidak sakit. Tapi ingat, lambung sudah turun kemampuannya.
Apa yang terjadi? Apapun makanan kita makan itu, maka protein itu sedikit terpecah, bahkan tidak terpecah. Lemak itu gagal dicerna menjadi asam lemak. Karbohidrat juga demikian. Maka sel-sel kita ini akan kelaparan, kematian sel jangka panjang, maka diabetes, hipertensi, stroke, dan lain-lain.